Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Di podcast pertama ini bakal ditemenin aku, Ratu Azka Makiah. Di podcast pertama ini aku akan menyampaikan salah satu info budaya seputar Wali Songo. Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa itu Wali Songo dan siapa saja yang termasuk Wali Songo itu? Nah, kalau belum tahu atau mungkin lupa, aku mau ngejelasin apa sih Wali Songo itu dan siapa saja yang termasuk Wali Songo itu. Disimak sampai habis ya. Wali Songo berarti ke-9 orang wali. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat. Bila tidak dalam ikatan darah, juga dalam hubungan guru dan murid. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Nah, yang pertama aku akan membahas tentang Malik Ibrahim. Malik Ibrahim disebut juga dengan Sunan Gresik. Ia memiliki 3 orang istri. Istri pertama bernama Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israil. Ia memiliki 2 anak yang bernama Maulana Mukfaroh dan anak kedua bernama Syarifah Sarah. Istrinya yang kedua bernama Siti Maria binti Syekh Subakir. Siti Maria memiliki 4 orang anak, yaitu Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur, dan Ahmad. Istrinya yang ketiga yakni Jamilah binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmarakandi. Ia memiliki 2 orang anak yang bernama Abbas dan Yusuf. Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai wali pertama yang mendakwah Islam di Pulau Jawa. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat. Ia merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayatnya, ia adalah putri Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dengan seorang putri campa yang bernama Dewi Condrowulan. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh dari para walinya. Sunan Ampel juga memiliki pesantren yang bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Pulau Jawa. Yang ketiga yaitu Sunan Giri. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 di Belambangan. Dia merupakan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di atas bukit dalam cungkup arsitektur khas Jawa yang sangat unik. Yang keempat yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Saat ini makam aslinya berada di Desa Bonang. Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil, antara lain yaitu suluk wijil. Sunan Bonang juga mengubah tembang pembuah ati yang kini masih sering dinyanyikan oleh orang-orang. Yang keenam yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Kosim. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara
dengan Sunan Bonang. Ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan sebuah pesantren dalam Duwur di Desa Derajat. Sunan Derajat terkenal dengan kecerdasannya. Yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Raden Sahur. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 dan dimakamkan di desa Kadingalu dekat kota Demak. Yang ke-8 yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir sekitar 1500-an Masehi. Nama lengkapnya adalah Syed Ja'far Shadiq Azmat Khan. Ia adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung. Cara berdakwahnya Sunan Kudus yaitu dengan cara mendirikan masjid di daerah Loran, Jawa pada tahun 1549. Yang ke-9 yaitu Sunan Muria. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said atau Raden Said. Menurut beberapa riwayat, dia adalah putra dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Saro, putri Ngudung. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung, yaitu Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat di mana ia dimakamkan. Cara berdakwahnya Sunan Muria yaitu sama dengan cara berdakwahnya Sunan Kalijaga, yakni dengan menggunakan alat musik Jawa, gamelan, dan wayang. Juga dengan membangun pesantren di lereng Gunung Muria dan menciptakan tembang sinom dan kinanti. Dan yang ke-10 yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Namun, Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Periangan. Cara dakwahnya Sunan Gunung Jati yaitu dengan cara membuka praktik pengobatan, diplomasi dengan kerajaan lain, dan membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1480. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang Wali Songo. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Aku Rata Azka Makia pamit undur diri. Sampai ketemu di next Radio Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.